Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Kita masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama berdoa, untuk bersama-sama bersatu hati, sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dan saya percaya apapun yang menjadi masalah pergumulan hidup kita, percayalah Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti melihat, Tuhan pasti memperhatikan, dan Dia tidak tinggal diam melihat pergumulan kita. Percayalah Tuhan akan turun tangan untuk menolong setiap kita. Mari sebelum segala sesuatunya kita mulai, kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa malam hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Meskipun harus melewati kesesakan, meskipun kami harus melewati pergumulan demi pergumulan. Ada kalanya kami mengalami sakit, tetapi kami sungguh percaya kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan tidak pernah surut di dalam hidup kami. Engkau terus menyatakan kehadiran-Mu. Engkau terus menyatakan pertolongan demi pertolongan kepada setiap kami. Malam hari ini kembali kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh menyerahkan hidup kami. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi malam hari ini. Kami rindu lawatan-Mu boleh terjadi di dalam setiap pribadi yang mengikuti acara doa malam live streaming ini. Mari Roh Kudus, kerjakanlah di dalam hidup kami. Tegurlah kami, perbaruilah, pulihkan hidup kami. Kami percaya apa yang kami kerjakan malam hari ini tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ketika kami menangis, ketika kami berseru-seru kepada nama Tuhan Yesus, kami sungguh percaya sesuatu pasti terjadi di dalam hidup kami. Mungkin Tuhan tidak mengambil persoalan masalah kami, tetapi kami sungguh percaya kami diberikan bahu yang kuat, iman yang kokoh, agar kami bisa melewati semuanya ini dengan pertolongan Tuhan. Kami juga percaya mujizat masih terjadi sampai detik ini. Dan Tuhan bisa menolong kami melalui mujizat. Kami sungguh percaya Engkau sungguh bisa menolong kami melalui cara yang tidak bisa kami pikirkan sebelumnya. Mari Bapa, Engkau sucikan, kuduskan hati kami. Sebelum kami memulai acara doa malam ini, kami mohon perkenanan-Mu turun atas setiap kami. Biarkan malam hari ini kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau tinggalkan sejenak segala urusan permasalahan hidup kami. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, supaya kami mendapatkan kelegaan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kemuliaan dan kebesaran kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Kami sudah berdoa malam hari. Kami percaya berkat-Mu turun atas setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti acara live streaming ini dengan kesungguhan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai doa malam kami Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Percaya malam hari ini Bapak Ibu, Dia mendengar seruan doa kita. Dia mengerti, Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati. Seruan hatiku
menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, biar musik mengalun dengan lembut, kita pejamkan mata sejenak. Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala Tuhan izinkan kita melewati yang namanya lembah kelam. Kadangkala tidak ada seorang pun yang mau mendekat dengan kita. Tidak ada seorang pun yang mau peduli dengan keadaan kita. Tetapi pujian ini mengatakan, pujian ini mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang ketika kita berseru, kita naikkan doa kita, Dia mendengar seruan hati kita. Bahkan ketika kita diizinkan melewati lembah kekelaman, Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Malam hari ini kita semua boleh merasakan betapa indahnya kasih Tuhan. Seringkali kita salah mengerti dengan Dia. Seringkali kita salah persepsi dengan Bapa. Kita berkata, Tuhan, Kau tidak peduli. Tuhan, kenapa Kau tidak mendengar seruan doaku? Pujian ini mengingatkan setiap kita malam hari ini bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah terlelap atau tertidur. Apapun yang menjadi masalah pergumulan kita, Dia mendengar, Dia peduli, Dia mengerti setiap permasalahan pergumulan hidup kita. Mari kalau engkau menyadari betapa besar, panjang dan lebarnya kasih Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak
mengajak setiap kita untuk menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sadari kalau hari ini kita boleh ada. Semuanya karena kasih Bapa. Semuanya karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Melewati lembah kekelaman, melewati sakit penyakit, melewati pergumulan demi pergumulan yang tidak mudah untuk kita jalani. Bapak Ibu, bukankah semuanya itu karena kemurahan Tuhan? Selalu ada banyak alasan bagi setiap kita untuk mengucap syukur. Syarala batakara lamaya sandaramo. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bisa kami hitung satu persatu. Hanya ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Engkau selalu dan selalu memperhatikan hidup kami. Sekecil apapun keperluan hidup kami, Engkau mengulurkan tangan untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau melawat setiap kami malam hari ini, menyapa setiap pribadi, menyatakan dirimu dalam berbagai macam cara untuk mengingatkan kami kembali akan kebaikan Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak terasa air mata kami mulai mengalir. Betapa kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan. Biar hidup kami Tuhan, Engkau yang memakai setiap kami. Berbicaralah kepada setiap pribadi malam hari. Kuatkan, teguhkan hati kami. Biar doa-doa kami malam hari dijawab oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Meskipun kami tidak layak menuntut semuanya itu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan mendengar. Mari Engkau yang memiliki kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan. Naikkan doamu melalui pujian ini. Haleluya, haleluya. Yesus, dengarkanlah doaku padamu. Teriakku minta tolong sampai ke tahta-Mu.
baru turun atas setiap kami. Kasihan-Mu Bapa-Ku berseru pada Yesus, ku mohon pertolongan. Palingkan wajah-Mu dekat tanganku, ku berseru pada Yesus, curahkan ulapan-Mu, berikanlah belas kasihan-Mu Bapa, berikan belas kasih-Mu, berikanlah berikanlah belas kasihan-Mu Bapa. Mari yang memiliki pergumulan doa, pergunakan waktu yang ada untuk sungguh-sungguh berdoa. Naikkan doamu di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, cry out, menangis di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu. Yang sakit, mari terus berdoa kepada Tuhan. Yang memiliki pergumulan yang berat, kau tidak mampu menghadapi sendiri, berdoa dengan segenap hati. Syarabata karala barabata sikarala barabata syarala barabata karala barabara barabaya sadala bata karala hinala maya sandarabo yarala maya sandarabaya se. Haleluya. Mari engkau sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Kau melihat, Kau mendengar dan memperhatikan seruan doa kami. Yang sedang sakit malam hari ini Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kesembuhan mengalir. Ya rala barabata syadara la barabata sikara la barabata syara la barabata sikara bata syakaya. Sebab bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Yang lemah mari Tuhan Kau kuatkan. Kuasa Roh Kudus yang memampukan engkau untuk tetap berdiri di hadapan Tuhan. Yang sedang mengalami ketakutan, Engkau saja benteng perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Sebab kesanalah orang benar lari dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Oh Tuhan, Kau melihat setiap tetesan air mata, pergumulan dari para orang tua yang berdoa, yang menangis untuk anak-anaknya malam hari ini. Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Biar hati anak-anak berbalik kepada Bapa. Dan hati orang tua tahu mengasihi dengan kasih Tuhan kepada anak-anak yang bergumul tentang saudaranya, yang mereka menangis untuk keselamatan mereka, memohon pertobatan dari saudara-saudaranya, yang mereka berdiri di hadapan Tuhan malam hari ini menangis. Tuhan, Kau yang tahu pergumulan kami, Kau tolong
Mungkin anak-anak yang berdoa untuk orang tua mereka. Malam hari ini doa anak-anak juga Tuhan dengar untuk orang tua mereka. Kiara batasyangka ya rala barabatasyika rala barabatasyangka. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau mendengar, melihat dan memperhatikan doa-doa kami malam hari ini. Dan Engkau turun tangan untuk bertindak, untuk bergerak menolong kami dengan cara yang mungkin kami tidak pahami. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, pikiran kami tidak mampu menilai apa saja yang Tuhan kerjakan di dalam Engkau menolong kehidupan kami. Tetapi satu hal yang kami percaya, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tidak pernah surut di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya doa-doa kami malam hari ini Tuhan dengar dan Tuhan jawab setiap pergumulan doa kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu sendiri yang menguatkan setiap kami. Berbicara kepada setiap hati melalui kalimat, melalui firman Tuhan, melalui apapun juga, membuat hati kami berbalik dan percaya sungguh-sungguh, iman yang bulat, iman yang penuh, percaya yang tidak setengah-setengah kepada janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa malam hari ini. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya malam hari ini doa-doa kita di hadapan Tuhan pasti dijawab dan didengar oleh Tuhan. Yuk kita belajar firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat yang ke-24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat yang ke-25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Puji nama Tuhan, peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel ditindas di Mesir. Ya, Raja Fir'aun sudah, zamannya Yusuf, zaman keemasan sudah berlalu, sehingga Raja Mesir tidak lagi menghargai orang-orang Israel, tetapi mereka semakin hari semakin banyak, berkembang dengan demikian pesat, sehingga timbullah kekhawatiran di dalam hati raja. Kalau mereka bertambah banyak, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh daripada orang Mesir. Mereka bersekutu berbalik melawan orang Mesir, pasti mereka akan dikalahkan. Oleh sebab itu Raja Fir'aun itu memerintahkan kerja diperberat, ya, kehidupan dipersulit, semakin dipersulit tetapi mereka tidak bisa dihambat semakin banyak. Oleh sebab itu Raja memberikan satu perintah, kalau anak ada bayi laki-laki dari bangsa Israel yang lahir, mereka berpesan kepada para bidan itu, bayi-bayi itu harus segera dimusnahkan atau dibunuh. Kehidupan semakin berat, semakin memperberat kehidupan bangsa Israel.
Sehingga lahirlah seorang bayi dari bangsa Israel, yaitu Musa, yang kita sudah tahu jalan ceritanya bagaimana mulai kelahirannya. Kemudian sampailah Musa berada di dalam istana Raja Mesir, diperlengkapi dengan pendidikan, cara berperang, pendidikan yang bagus sebagai seorang pangeran. Tetapi karena Musa itu dididik takut akan Tuhan sejak dari kandungan oleh ibunya, maka dia tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Ketika dia mendapati bangsa Israel itu ditindas oleh orang Mesir dalam satu peristiwa, Musa membunuh dari orang Mesir itu. Dengan diam-diam dia menguburkan. Dan keesokan harinya ketika ada orang Israel itu bertengkar satu dengan yang lain, Musa ada hadir di situ. Dan orang Israel ini berkata, mereka sudah mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Musa. Oleh sebab itu, perbuatan Musa ini sudah diketahui oleh Raja Fir'aun, sehingga dia melarikan diri ke Midian. Di sanalah dia bertemu, menggembalakan domba dari mertuanya. Singkat cerita, lama sesudah itu matilah Raja Mesir yang kejam, yang memperberat kerja dari kehidupan dari orang Israel. Tetapi ayat yang ke-23 di situ diceritakan, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan itu. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali hari-hari ini pun kita berjumpa, atau mungkin kita sendiri sedang mengalami satu kehidupan yang sukar, satu pergumulan hidup dalam kita mencari mata pencarian kita, mencari pendapatan kita merasa sulit, kita merasa sukar. Seringkali orang-orang mengeluh tentang kehidupan kita. Semakin hari bukan semakin mudah, semakin hari semakin sukar. Belum lagi ditambah dengan pandemi yang belum selesai. Di mana-mana terjadi penurunan ekonomi, bisnis yang lesu, ya. Pabrik-pabrik tutup di mana-mana, pengurangan tenaga kerja. Semakin hari kita merasakan kesukaran demi kesukaran seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ayat yang ke-23, dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah berseru-seru. Dalam bahasa Ibraninya sa'a, bahasa Inggrisnya cry out. Bukan cuma berdoa sekedar kebiasaan, bukan cuma doa secara liturgis, tetapi mereka benar-benar menderita, sehingga mereka berseru, berteriak kepada Tuhan, menangis dengan segenap hati mereka. Dan apa yang mereka lakukan, ayat yang ke-24 itu tidak pernah sia-sia. Ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, Allah mendengar mereka mengerak. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Allah bukanlah Allah yang tidak peduli. Allah bukan hanya Allah yang tidak mau mengerti dengan persoalan, dengan keluhan, dengan seruan dari bangsa Israel. Kabar sukacita buat setiap kita. Seringkali ketika kita mengalami pergumulan yang berat,
Yang ketika kita diizinkan mengalami yang namanya lembah kekelaman, semuanya gelap. Kita tidak tahu kemana kita harus melangkah. Tidak ada seorang pun yang mau mempedulikan dengan kita. Kita seringkali berkata, ternyata Tuhan itu tidak peduli. Ternyata Tuhan itu Allah yang tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan. Ada kalanya kadang-kala kita malam-malam berdoa, kita berlutut, kita menangis. Tetapi mungkin sampai hari ini Tuhan seakan-akan tidak mendengar seruan doa kita. Malam hari ini biar firman Tuhan ini menguatkan engkau dan saya, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat peduli. Allah yang mau mendengar setiap erangan. Allah yang mengingat setiap doa-doa yang kita naikkan. Dia mengingat perjanjian yang sudah Dia berikan untuk saudara dan saya. Dan Allah melihat, bukan cuma melihat, tetapi Dia memperhatikan. Dia merasakan apa yang sedang kita hadapi. Kita loncat di dalam Keluaran ayat yang pasal yang ketiga, masih ayat yang ke-6. Ketika Dia menampakkan dirinya dalam semak belukar, dalam api, di tengah-tengahnya semak belukar, tetapi semak itu tidak terbakar. Ayat yang ke-6. Lagi Ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat yang ke-7. Dan Allah berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh. Memperhatikan bukan hanya sekedar melihat kemudian tidak bertindak. Tetapi ayat firman Tuhan ini berkata, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat yang 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Bapak Ibu yang terkasih, inilah jawaban dari pertanyaan kita ketika kita berdoa. Seakan-akan Tuhan tidak peduli, seakan-akan Tuhan tidak mendengar dan tidak memperhatikan seruan doa kita. Mari malam hari ini kita mengerti adalah satu kebenaran yang Tuhan berikan di dalam hati setiap kita. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang mujizat. Ketika ada persoalan, ketika kita berdoa, Tuhan menjawab dengan cara yang ajaib. Amin, saya percaya Tuhan bisa melakukan keajaiban. Tetapi jika jawaban dari doa kita seakan-akan belum ada jawabannya, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Dan Tuhan tidak mau menjawab doa kita dengan mujizat. Ada kalanya Tuhan tidak memberikan jawaban dengan cara yang ajaib, tetapi Dia memberikan satu pundak yang kuat untuk kita bisa melampaui atau melewati masalah pergumulan berat yang sedang kita hadapi. Ada amin? Kadangkala kita tidak mengerti caranya Tuhan, tetapi satu hal yang harus kita pegang di dalam hidup ini, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya lembah kekelaman, seakan-akan Tuhan tidak menyingkirkan
lembah kekelaman ini. Tetapi Tuhan mengizinkan kita berjalan, tetapi tidak berjalan sendirian. Kekristenan berbicara tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah namanya Immanuel? Dia menyertai di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya pun mengalami hal yang demikian. Satu masalah pergumulan yang sangat berat Tuhan hadapkan, Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Saya merasa Tuhan seakan-akan Engkau tidak adil, Engkau tidak menjawab doa saya Tuhan. Tetapi hari ini saya mengerti, kalau orang lain mungkin sudah tidak kuat, tetapi hari ini saya bisa berkata, saya bisa melampaui semuanya itu. Bukan dengan kekuatan saya, bukan karena saya dekat dengan Tuhan, tetapi saya mampu melewati semuanya karena ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan yang berat di dalam hidup. Saya percaya ada banyak orang hari-hari ini sedang berjalan dalam lembah kegelapan. Jangan dengan gampang kita berkata, Tuhan kau tidak adil, Tuhan kau tidak peduli, Tuhan kau tidak mengerti pergumulanku. Tetapi lihatlah, kalau sampai hari ini kita boleh ada, kita boleh tetap berdiri di hadapan Tuhan. Sadari, semua itu bukan karena kemampuan kita, semua itu bukan karena kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada baiknya di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mampu berdiri sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Dan lihatlah bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Kita akan lihat bagaimana kuasa dari berseru-seru itu di hadapan Tuhan. Kita akan melihat di dalam Mazmur 107. Di situ ada kata berseru-seru diulang-ulang. Kita lihat di dalam Mazmur 107 ayat yang keempat. Saya akan bacakan dengan cepat. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak dapat mereka temukan. Dengan kata lain, orang-orang ini sedang mengembara dan tersesat, tidak tahu jalan kemana mereka balik. Ayat yang kelima, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat yang keenam, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Dibalikkan, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka mampu, karena sesungguhnya ayat ini berkata mereka lapar dan haus, sudah tidak ada lagi kekuatan. Tetapi dengan cara yang ajaib Tuhan membawa mereka menempuh jalan yang lurus. Tiba-tiba Tuhan membawa mereka jalan pulang ke rumah mereka. Ayat yang ke-8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kalau orang sudah tersesat, tidak bisa pulang, tidak ada lagi kekuatan untuk melangkah. Tetapi Tuhan ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menuntun mereka dengan cara yang ajaib, kembali lagi pulang. Firman Tuhan ini mengatakan, hendaklah mereka bersyukur kepada Tuhan. The power of cry out. Ada kekuatan dalam kita berseru-seru kepada Tuhan. Itu yang pertama, orang yang mengembara dan tersesat. Yang kedua, ada orang-orang tawanan. Ayat yang ke-10.
Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan penista nasihat yang maha tinggi. Ayat yang ke-12, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, dan mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Hopeless, tidak ada lagi harapan. Ayat yang ke-13, kembali firman Tuhan ini berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Kata berseru-seru diulang, ini kedua kalinya. Ayat yang ke-14, dibawanya mereka keluar dari gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Tuhan yang menolong. Ayat yang ke-15, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Ada belenggu-belenggu yang membelenggu, seakan-akan mereka tidak bisa lepas, ditawan dalam kesesakan. Tetapi karena mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakannya, Tuhan menolong mereka. Yang ketiga, mereka orang-orang yang sakit, tetapi mereka tahu berseru-seru kepada Tuhan. Ayat yang ke-17, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Kurang selangkah lagi, mereka sudah tidak ada lagi di dalam dunia orang hidup. Ya, ayat yang ke-19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kembali orang yang berseru-seru dalam kesesakan, Tuhan menolong mereka. Orang yang sakit ketika berseru-seru dalam kesesakan mereka, Tuhan mendengar dan Tuhan menyembuhkan mereka. Dan yang keempat, ayat yang ke-23, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di laut luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka, dan mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ya, sudah hampir tenggelam, sudah hampir mati. Ayat yang ke-28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Oh, luar biasa Tuhan kita itu. Dan ada kuasa ketika orang-orang berseru-seru, cry out dalam kesesakan kita malam hari ini. Apa yang hendak kita lakukan? Apakah kita berdiam diri dan mempersalahkan Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Dan berkata Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita. Mari malam hari ini, mungkin di waktu-waktu yang lampau engkau pernah diselamatkan oleh Tuhan. Engkau sudah hampir selangkah lagi, kau sudah tidak ada lagi di muka bumi. Tetapi ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, tangan Tuhan segera terulur dan menyelamatkan hidup. Hari ini juga Tuhan yang sama, Dia akan menolong engkau dan saya. Pertolongan apa yang Tuhan pernah lakukan di waktu-waktu yang lampau? Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Hari ini mari kita mengingat kembali, dulu
Tuhan pernah menolong. Dulu Tuhan pernah menyembuhkan aku. Dulu dalam hitungan detik Tuhan pernah menyelamatkan aku dari kecelakaan. Hari ini, malam ini Tuhan yang sama. Dia akan menolong kita sekali lagi untuk menyelamatkan engkau dan saya. Mari malam hari ini jangan putus asa, jangan lemah, jangan menyalahkan keadaan. Mari tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan sejenak. Ada kuasa ketika kita berseru-seru dalam kesesakan kita. Dia bukan hanya mendengar, dia bukan hanya melihat, dia bukan hanya mendengar seruan doa kita, tetapi dia memperhatikan, dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia sudah menyiapkan cara untuk menolong kita, menyembuhkan kita, meluputkan kita, menguatkan kita kembali, memberkati kita berlimpah-limpah. Ada kuasa dalam kita berseru-seru kepada Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup. Mari kita berseru kepada Yesus. Dia adalah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Keadaanku. Pujian ini mewakili doa kita di hadapan Tuhan. Biar ketenangan dari Tuhan, shalom, damai sejahtera Tuhan malam hari ini turun atas setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan sama-sama pujian ini.
pergumulanmu di hadapan Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan. Dalam kesesakan jangan berdiam diri. Berseru kepada nama Yesus. Minta kekuatan dari Tuhan. Biar penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Karena kita mau berserah kepada Tuhan. Bawa doa-doamu di hadapan Tuhan malam hari ini. Serahkan semua kepada Tuhan. Biar Dia yang memimpin. Biar Dia yang memberikan bau yang kuat. Biar Dia memberikan iman yang kokoh, yang tidak tergoncangkan. Ya Rabbana syaralamar. Kalau malam hari ini kau berkata, Tuhan, aku sudah tak kuat. Tuhan, aku tak mampu melanjutkan semuanya. Izinkan Dia menjamah hidup. Menaruh iman di dalam hidup. Iman yang kecil sekalipun Tuhan hargai. Iman yang kecil ini yang memampukan kau tetap kuat. Tolong kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Bukakan jalan bagi kami. Oh rabata syara laba raba rabata kara laba raba raba yasaka ya rabata kara. Inna rabata syanda rabata kara laba raba rabata shikara laba raba. Aku berdoa malam hari ini Tuhan, untuk saudara kami, Ibu Sinta yang malam hari ini sedang sakit, telapak kakinya, persendiannya sakit. Malam hari ini dari tempat ini aku berdoa biar Tuhan sendiri yang menjamahkan, memberikan kekuatan yang baru, sehat, kuat seperti semula. Boleh melangkahkan kakinya dengan pertolongan dari Tuhan. Aku berdoa juga untuk Ibu Irin. Luka, yang sedang luka, yang habis jatuh, yang ada bengkak di kakinya, malam hari ini aku berdoa dari tempat ini. Biar Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan engkau kembali. Sehat kuat seperti semula di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami pergumulan malam hari ini, yang sedang menangis di hadapan Tuhan, yang mengalami jalan buntu, aku berdoa dari tempat ini, Tuhan sendiri yang bukakan jalan. Tuhan yang memberikan jalan keluar dengan cara yang ajaib. Engkau dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, dengan kesempatan yang sangat istimewa. Oh Ramata Syakaya Ralapara. Yang menjadi bagian kami hanya menyerahkan seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bekerja. Engkau yang menolong, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan. Percaya Tuhan buka jalan. Apa yang dilakukan manusia tidak bisa menghalang-halangi karya Tuhan di dalam hidupmu.
Kau buka jalan. Tidak ada yang sukar di hadapan-Mu. Di mata-Mu ku serahkan hidupku padamu. Mari angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami menyerahkan seluruh persoalan kami. Di mana saja engkau berada, angkat kedua tanganmu. Tuhan memperhatikan pergumulan hidupmu. Tuhan memperhatikan kesetiaanmu. Oleh sebab itu malam hari ini angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang erat dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas setiap kami malam hari ini, memberkati engkau, memberkati kesehatanmu, memberkati seluruh keluarga besarmu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Rencana-rencanamu, angan-anganmu dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Hidupmu akan terus naik dan terus naik. Engkau diberkati Tuhan supaya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Tuhan memberkati keluargamu. Kerajaan Tuhan turun atas keluargamu menjadi keluarga yang berbahagia di muka bumi ini. Keturunanmu menjadi perkasa di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengikuti acara live streaming persekutuan doa Victory Family malam hari ini. Jangan lemah. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.
Tuhan.